Ikuandiari kali ini membahas dokumen kami ke Yogyakarta pada tahun 2014, 24 Desember. Yogyakarta adalah tempat kelahiran bapakku, tepatnya di Dusun Merian. Merian ini adalah salah satu dusun di Kretek Donotirto Bantul. Ini 5 km dari Parangtritis. Jadi kalau ke sana melewati Jalan Parangtritis, kemudian turun di Glondong menuju Desa Merian. Ini desanya sangat asri ya, seperti ini. Desanya banyak tumbuhan, banyak kelapa, banyak tumbuh-tumbuhan hijau, kemudian pagarnya masih berlumut, lembab dan lain sebagainya. Ya, asri lah desanya. Dari dulu sampai tahun 2015 terakhir seperti itu ya. Banyak pohon pisang, pohon-pohon lain, dan curah hujannya juga cukup tinggi sehingga semuanya menjadi dingin dan menjadi lembab. Ini adalah sungai di pinggir rumah mbahku, di mana dulu tidak ada plengsengan, langsung akar-akar pohon di samping-sampingnya sering banyak dipancingi ikan gabus. Ini penampakan rumah mbahku. Dulu rumah ini sebelum gempa ini menghadap ke belakang. Sekarang pintunya ada di belakang, menghadap ke kamar mandi. Kamar mandinya kamar mandi kuno seperti ini. Ada kendi untuk wudhu dan lain sebagainya. Ini sudah rusak atapnya karena tidak dipakai sama mbahku, pindah ke rumah Lek. Nah, ini sungai di sampingnya. Ini dulu sering banjir. Di sini masjid yang di dekat rumah Merian, yang setiap hari dipakai sholat sama mbahku. Ini suasana di sekitar rumah, banyak pohon kelapa, pohon melinjo, pohon gayam, sangat asri. Sekitarnya juga banyak sawah. Ini rumah tetangga seperti ini. Rumah asli sana modelnya banyak yang seperti ini. Setelah gempa, rumah-rumah tersebut direnovasi sesuai peraturan pemerintah. Sawahnya juga asri seperti ini. Ini teman ayahku, ketemu sudah lama, akhirnya berbincang-bincang. Ini kita pose juga di dekat pohon bambu, di dekat sungai, bersebelahan dengan sungai. Banyak bebek-bebek yang berenang. Ini tampilan ketika masuk pertigaan mau masuk ke rumah mbah. Ini adalah Buyut Setro, sekarang sudah meninggal. Ini adalah bule dari mbahku, tapi adik umurnya 100 lebih masih sehat, padahal ini bule dari mbahku. Ini adik dari Buyut Arjo Sinjoyo. Jadi Buyut Arjo Sinjoyo adalah ayah dari mbahku, Darso Utomo. Darso Utomo ayah dari bapakku. Ini kita di depan rumah Astro, foto-fotoan, main lilin.
bincang-bincang sama Mbah Stro. Bermain-main di halaman. Kemudian kita ke Mbah Darso Utomo. Mbah Darso Utomo yang baju biru ini mbah saya. Ini ibu dari bapak saya. Ini posisinya ada di serandaan di rumah Lek Parmi pada saat itu. Sekarang mbah saya sudah meninggal. Juga Mbah Setro sudah meninggal. Lek Parmi adalah adik yang bungsu dari ayah saya. Jadi kita bermain-main di depan rumah Lek Parmi ini. Sebelahnya adalah sungai. Mbahku juga meninggal tahun 2015. Dimakamkan di sini di serandaan. Di depan ada pemakaman di depan rumah ini. Jarak 20 meter atau 50 meteran. Jadi semuanya serba asri, banyak sawah-sawah, banyak pohon kelapa. Jalannya juga lumayan jauh dari Merian tadi. Ini anak-anakku lagi main di sungai, main kelapa, dihanyutkan, dijadikan kapal-kapal. Ini lagi bercengkrama dengan mantan suami Lek Parmi. Kemudian ke Sleman. Habis dari Mbah ke Sleman ke rumahnya Yeni. Yeni ini adalah dulu tetangga kami di Probolinggo, kemudian menikah dengan orang Jogja, akhirnya tinggal di sana. Jadi kita juga ke sana, di sana kebunnya juga luas. Ya asri seperti rumah Mbah itu, cuman di sana tidak banyak sawah, cuman banyak tanaman-tanaman yang besar. Ini Yeni. Waktu itu ada usaha peternakan ulat ya, suaminya. Ya seperti ini. Di Jogja tenang-tenang hidupnya. Ini anakku lagi berpose. Tenang-tenang hidupnya, damai, menikmati betul suasananya di desa. Lingkungannya seperti ini, rata-rata Jogja seperti ini. Ini belakang rumah itu ada bekas punden kayaknya di belakang rumah, bekas pemujaan atau gimana. Jadi sangat lembab. Kemudian ini pasar Gabusan, pasar seni. Jadi ini pasar kalau 9 km dari Parangtritis. Ini ada Gonggolong, Giling. Ini dibuat tahun 2008. Jadi ini di depannya pasar Gabusan. Ini menjual cindramata, lukisan dan lain sebagainya. Ketika itu pas tutup ya. Ada kerajinan perak juga di sana. Kita berpose-pose di depan gong ini, besar sekali. Ini kondisi di dalam pasar Gabusan. Waktu itu pas sepi, nggak ada penjual. Sekarang dibuka kembali. Ini kemudian kita ke makam Mbah Kakung di Kauman Gading, sebetulnya dekat dengan Merian ya. Ke timurnya Merian. Ini areal pemakaman Mbah Darso Utomo, Mbah Kakung Darso Utomo di sana. Di sana areal pemakamannya dan jadi satu gitu. Pintunya di depan, satu pintu masuk di pagar. Ini makam Mbah. Kemudian dilanjutkan ke Parangtritis.
Kalau ke Jogja pasti tidak akan lupa ke Parangtritis. Jadi di samping Parangtritis ini banyak penginapan-penginapan yang cukup terjangkau. Ini pantainya cukup terjangkau, dulu itu ada yang 100 ribuan gitu penginapan. Di depan situ ini suasana pantai Parangtritis, banyak penjual-penjual souvenir, penjual baju sebelum masuk ke pantai. Ini pantainya ombaknya besar, tidak diizinkan untuk berenang, dan pasirnya ini datang terus setiap hari seperti kena angin dan terus-terusan menutupi jalan. Nanti dikeruk datang lagi. Ini komunitas sepeda tinggi lagi pagi bersenang-senang di sana. Kemudian jalan ke kota, ke arah kota ini lewat Pojok Benteng Wetan, rencana mau ke Borobudur. Lewat ke Pojok Benteng, di sana ada ya beberapa lampu merah. Ini ada musisi jalanan di pinggir lampu merah. Ketika berhenti, ini banyak musisi jalanan. Kemudian banyak delman-delman yang wisata delman di kota. Ini cukup menyenangkan ya. Nih. Ya, kami pun terus melaju menuju Borobudur. Ini melewati beberapa candi Jawa. Ini kita nyampe ke Borobudur, area Borobudur. Sudah lama tidak kesini, jadi banyak yang dipugar, sudah banyak yang bagus. Kemudian ini kita berjalan dari pintu masuk ke candi, lumayan panjang dan lama. Ini area di Borobudur, ada ruang audiovisual, memang panas dan ada tempat istirahatnya cuman di bawah pohon. Ini jalan menuju Borobudur. Kita berfoto-foto di sana. Ini kelihatan dari jauh sudah besar Borobudurnya, luar biasa. Ya, banyak pengunjungnya waktu itu. Dan ini pas weekend ya. Banyak yang pakai payung, memang cuacanya panas dan terbuka, udaranya panas. Kita ya berselfie lihat mumpung kesini ya. Ini nyampe ke pintu masuknya ya, yang paling bawah. Ini ya juga banyak pengunjung, sudah kita menyempatkan untuk berfoto-foto. Di Borobudur ada beberapa lantai, mungkin bisa membaca datanya Borobudur. Nih saya foto panorama. Kebetulan editor videonya tidak bisa menampilkan secara detail sehingga tidak bisa dekat. Ya, ini di pintu masuknya Borobudur. Kemudian naik lagi nih, kita di dalam lantai 1. Ini kita lihat arca-arca, kemudian relief luar biasa. Ini dalam satu sudut yang lain. Pengunjungnya juga banyak.
Ini Mbak Kung sama Mbak Putri sekalian momong. Selfie-selfienya cukup lumayan panjang. Nah, ini selfie terbaik saya. Luar biasa arca-arcanya, stupa dan lain sebagainya, relief-relief. Ini di atas, di stupa, konon yang bisa pegang ke dalam sampai itu bisa permintaannya bisa terkabul sukses. Konon ini dari atas, foto dari atas, luar biasa pemandangannya. Atas kurang satu lantai lagi paling ujung. Ini nyoba untuk menyentuh ke dalam. Luar biasa jauhnya. Ini yang di atas puncak, ini foto di sudut yang lain di Borobudur. Ini di taman samping Borobudur, lahannya masih cukup luas. Ini pintu belakang. Ini setelah ke Borobudur ada jalan keluar, itu pasti melewati jualan souvenir seperti ini. Kemudian ada delman seperti ini, persewaan delman untuk keliling-keliling ke areanya dekat-dekat situ. Kemudian kita melanjutkan ke Jogja City Mall. Ya, kita cari di kota mana mall, melihat mall, kita belok, ternyata lumayan besar mallnya. Di sana ya permainan anak, ada tempat belanja dan lain sebagainya. Kereta-kereta ya sama dengan mall-mall lain, mungkin ada permainan anak. Ada banyak mall di Jogja. Ya, teman-teman bisa mencoba sendiri. Arsitekturnya ada yang berbau Eropa gini.
juga area menggambar anak. Selain area belanja ya tempat bermain, jadi satu area bermain lumayan luas mallnya. Ini barongsai, kebetulan ada pertunjukan. Nah, ini ada loh beberapa kayak arsitektur Eropa. Ini bisa dilihat lantainya juga, plafonnya juga kayak Eropa, sama dengan mall-mall lain, banyak jualan baju dan lain sebagainya. Ya, kita selfie dulu sambil menunggu anak-anak bermain. Ini salah satu plafon yang unik, yang berbau Renaissance. Ini kita kemudian perjalanan pulang, masuk ke kota Surakarta setelah dari Yogyakarta. Gak lupa mampir Pasar Klewer. Ya, teman-teman pasti tahu di sini dulu, ini sebelum kebakaran kita ke sana ya. Kita beli-beli batik, beli-beli baju dan lain sebagainya. Pusat grosir lah, yang banyak baju dan batik lah, paling murah-murah. Ya, mungkin itu yang bisa kami ceritakan dalam perjalanan kami ke Yogyakarta. Semoga terhibur dengan video kami. Terima kasih.